Teman-teman, izinkan saya berbagi, sharing artinya slide kita malam ini. Baik, saya akan mulakan. Pembangunan sosial menerusi strategi budaya. Ya, jadi ini bukan pembangunan politis, ya. Dia bukan pembangunan individu, dia juga bukan pembangunan ekonomi, dia adalah pembangunan sosial, itu pembangunan kemasyarakatan. Menerusi apa? Juga bukan menerusi pendekatan politik, bukan menerusi pendekatan birokrasi, bukan juga menerusi pendekatan ekonomis, tetapi pendekatan kebudayaan. Jadi peranan pekerja budaya ini adalah istilah khas yang kita gunakan daripada literasi kritis. Sebutan istilahnya adalah cultural workers. Cultural workers. Ini disimpulkan oleh Paulo Freire dan teman-temannya, dan pemberdayaan artinya empowerment ya, untuk sastra dan seni. Dan pada masa yang sama, bidang sastra dan seni itu sangat penting untuk membangunkan, ya, mengusulkan pembangunan sosial. Ya. Tanpa sastra seni, iaitu pancangan daripada kebudayaan, pembangunan sosial, ya, strategi kebudayaan tidak dapat berlanjut. Ya, sebenarnya kita selalu berfikir apa? Kita selalu berfikir bahawa kalau nak ubah, mesti lewat politik. Betul tak? Nak ubah, mesti masuk partai. Kalau nak ubah, mesti masuk. Saya tak kata salah masuk partai. Saya tak kata salah berpartisipasi dalam politik. Silakan. Tapi ada satu lapangan, ya, yang memungkinkan boleh dibangunkan, diusulkan, digagaskan persoalan perubahan, change yang mahu kita usulkan, yang kita mahukan ke depan. Ya, jadi itu berkenaan dengan persoalan masuk dalam ranah kebudayaan. Ya. Baik, teman-teman, saya mulai dengan kutipan daripada seorang pujangga Jawa terakhir dari Kraton Surakarta yang namanya Raden Nabihi Ronggorosito. Beliau mengatakan para manusia yang menjauhi belajar kemuliaan budaya mana mungkin dapat baik. Artinya apa? Artinya kalau kita meninggalkan kebudayaan, ya, kita meninggalkan cara penyempurnaan hidup, itulah kebudayaan, penyempurnaan hidup. Ya. Mana mungkin kita dapat. Ya. Ada istilah kita terpakai hari ini, budaya, culture. Juga ada perkataan kita pakai tradition, tradisi. Juga ada perkataan kita pakai warisan atau heritage. Ya. Kadang-kadang dia agak berlapikan, bertindahan, tapi kadang harus kita cermat dalam menggunakan. Ya. Nanti kalau ada soal jawab, nanti boleh kita lanjutkan. Jadi saya mulakan ini, tapi jangan lihatlah latar ini latar feudal ni, seorang raja duduk di atas tahta. Ya, saya bukan jenis mengangkat wacana seperti itu. Ya, sekadar saya rasa pun research assistant saya yang berasal dari Indonesia, waktu dia nampak Ronggorosito, dia pun pakai image ini. Ya, okay. Sekadar ini estetis saja hiasan. Baik teman-teman, saya akan mulai dengan, kalau kita lihat pendekatan selalu dengan bertanyakan soal. Ya, kalau kita sesuai kenal dengan wacana literasi kritis, ya, kita bermula dengan persoalan. Ya, saya tidak pernah bermula dengan kerangka teori. Ya, kita bukan duduk dalam kampus. Ya. Kita mau pemberdayaan di sfera sosial, di sfera aktivis. Pendekatan kita tak boleh sama dengan apa yang ada di kampus. Kita tanya soal dulu bukan dengan kerangka teori. Jadi saya tanyakan, mengapa diperlukan strategi budaya ini? Adakah ya, pada beberapa butiran yang boleh saya tampilkan, pencerahan dan visi pembaruan yang berkelanjutan, sustainable, besar kemungkinan dari usaha edukatif bisa terjemah dalam kerja budaya. Ya, ini sudah terbukti dalam sejarah. Hampir-hampir sebelum ada revolusi, sebelum ada gerakan nasionalisme, semuanya bermula sebagai gerakan kultural. Contohnya kalau kita lihat paling mudah dalam masyarakat Nusantara. Gerakan melawan Belanda, melawan Inggeris bukan bermula dengan nasionalisme anti kolonial, tetapi bermula dengan gerakan pendidikan, gerakan kewartawanan, gerakan pendidikan, gerakan keagamaan yang boleh kita sebut sebagai cultural work.
Ini istilah dipakai. Ya. Jadi dia bukan kerja politik, dipisahkan cultural dari politis. Ya. Walaupun kita maklum bahawa dalam persoalan kultural atau culture itu, dimensi relasi kuasa iaitu politics, ya, itu tidak boleh dipisahkan. Ya. Naiflah kalau kita kata, oh budaya-budaya, politik. Tak. Ya. Tapi segala relasi kuasa ada hubungan, kait, tetapi kalau dalam sebagai pemisahan konsep, kita agak jelas. Ya. Mengenal pasti kelompok mana yang bisa tampil untuk menggerakkan pencerahan lewat kebudayaan. Kita mesti tahu kelompok mana. Pasti dalam perbincangan malam ini, anda dan saya. Ya kan? Kita semua. Ya, tak ada kita nak menuding jari, nak carikan, oh kita ada pertanggungjawab untuk mengatakan kita sebahagian dari cultural worker, pekerja budaya. Bahawa sfera budaya, ranah budaya dapat merangkul pelbagai kelompok dan kepentingan. Ini satu yang sisinya. Atas, bawah, kecil, besar, kota, desa, ya kan? Kelas menengah, kelas atas, kelas bawah. Nampak tak? Ya, boleh. Sebab sfera budaya banyak yang tampil agak bersama. Jadi kita boleh rangkul bersama. Dalam sfera budaya sendiri terdapat persaingan idea di kalangan aliran pemikiran, jadi harus tahu tantangan dan potensi. Saya rasa ini sudah saya bicara pada kuliah kita yang pertama berkenaan dengan wacana tandingan. Ya. Kita harus tahu tentang itu, jadi kita tidak naif secara ideologis. Kita tahu kiri kanan mana. Jadi kita tak salah istilah. Ya. Kemudian kita berterlibat di dalamnya adalah adalah ikhtiar paling menjurus untuk kita memastikan perubahan dan pembaikan. Jadi kita berterlibat untuk apa? Adakah sekadar untuk dapat poin? Tidak. Adakah kerana kita nak mendapat anugerah? Tidak. Kerana apa? Kita yakin tentang persoalan perubahan dan perbaikan boleh dilakukan dan kita sebahagian daripada kelompok itu. Ya? Jadi strategi budaya itu diperlukan. Pola pikir yang dominan semua boleh diselesaikan dengan jalan politik atau rencana birokrasi. Nah, ini kan kalau ada adik-adik, kawan-kawan kita yang kadang-kadang bila nampak je gemilaunya, tarikan-tarikan itu cepat mau. Ya? Tapi bila dah masuk kecewa. Sebab kadang-kadang idealisme yang dijanjikan itu tidak. Kerana dalam pusaran kuasa seringkali banyak kita tidak boleh buat daripada kita berada di luar. Luar kita lebih bebas, kita boleh menulis, ya kan? Di luar kita boleh bergerak, ya, kita boleh bertanya soal, ya? Lebih mandiri dalam pengertian itu. Ya? Walaupun pasti kita tahu ada teman-teman kita yang baik masuk dalam persada kuasa, tapi menjadi orang yang baik dan membuat perubahan. Kalau ada, alhamdulillah. Tapi selalunya tak ada. Okay? Baik. Teman-teman, jadi kita harus saya dah tanya itu kenapa, kemudian kita lihat sekeliling kita pula, keprihatinan semasa, contemporary setting kita, iaitu ada yang tak beres, ya. Kecelaruan yang berluas, ya. Banyak yang sopak, sengit, kecabut, ya. Jadi kita harus sama-sama memikirkan. Dari sini kita bertolak bahawa ada sesuatu yang boleh kita lakukan dan makanya strategi kebudayaan itu sangat penting. Contoh kita lihat, ya, dalam ranah kebudayaan, ya, cultural life kita, ya, kehidupan kita berbudaya. Pelecehan terhadap yang lain, the other. Yang lain tu the other tu boleh jadi minoritas etnik, boleh jadi suku bahasa yang lain, orientasi seksual, asal usulnya, ya kan, negerinya, nampak tak? Ada pelecehan. Dalam ranah budaya saja kita sudah dapat. Kemudian ada keganasan secara terbuka, sifat kesamsengan. Ya. Every day kita lihat dalam secara setiap hari tu kita nampak hal-hal ini berlaku dalam persekitaran kita. Berlaku dalam akhbar. Dan kita lihat ada pemujaan membuta kepada ikon. Ya. Ada sisi ketertawanan, captivity. Ada juga terperangkap dengan tradisionalisme, faham tradisionalisme keagamaan, tradisionalisme kebudayaan. Ada sisi puritan lagi. Kemudian dalam kita nak lihat dalam wacana kebudayaan kita banyak jenis membaca sejarah dan budaya secara sembrono.
yang mendabik-dabik dada dengan segala ketuanan mereka, ya, yang tak malu segan-segan dengan segala bunyi chauvinis mereka, ya. Tak ada sisi malu lagi, ya kan? Dah tak ada sembunyi-sembunyi lagi, ya. Boleh panggil orang begitu begini, ya. Dah tak ada lagi apa ya, selalu cakap pasal adab, tapi kalau menuding orang, ya, kita dapat lihat contoh-contoh yang tak beradab. Atas nama apa? Atas nama hak aku. Ya? Tapi hak orang lain, ya, martabat orang lain, sentimen orang, sensitiviti orang lain tidak dipertimbangkan. Ya? Kemudian penolakan setengah budaya seni atas nama tak sesuai. Kita baru dengar lewat-lewat ni. Ya? Ada je yang tak sesuai. Tak sesuai kerana warna, tak sesuai kerana rentak, tak sesuai kerana bunyi. Macam-macam kita dengar. Ya? Jadi ini dalam ranah kebudayaan. Saya belum masuk yang lain-lain, ya. Ranah kebudayaan saja. Kemudian bila orang menulis, bila orang buat persembahan, bila orang buat, membuat itu adalah penafian hak bersuara, berkreasi dan digunakan perundangan, ya, yang drakonin. Drakonin itu yang keras, ya, perundangan. Melafazkan sedikit, oh ini anda adalah pencemar tata susila masyarakat. Tangkap. Okay. Nampak tak? Cepat. Pengharaman buku, penafsiran filem, hiburan, sebagainya. Boleh jadi dalam bentuk official, resmi, boleh jadi dalam bentuk yang senyap. Guru tak kasih anak didik baca setengah buku. Itu terjadi. Okay? Ranah apa tu? Ranah kebudayaan. Ruang berwacana yang menyempit dan sumber infrastruktur yang terhad. Pustakaan tak cukup, ya kan? Tempat berkebudayaan tak cukup. Tetapi hari-hari kita mendengar apa yang kita dapat? Melalak. Melalak dengan segala keresahan, kecamukan, tudingan yang yang popular. Menuding, blaming. Ya. Ni budak-budak kita ni apa? Kebaratan lah, dengar Korea lah. Ya. Hidup bebas lah. Ya. Semualah. Kalau zaman saya dulu, dengar rock punk. Rock punk. Zaman saya rock punk lah. Zaman awal dah tak ada lagi. Zaman awal Korea saja kan. Zaman mak saya pula Hindustan. Jadi dia tiap-tiap zaman ada kena, ada dia yang tak kena. Ya. Tapi pada masa yang sama kita lihat di mana letaknya ini ruang berwacana dan berbudaya. Kan? Tak ada kan? Carikan tempat di mana budak-budak boleh main muzik, boleh main tarian mereka. Ada tak tempat? Carikan. Saya tak tahu di Sabah banyak ke tempat. Ada gedung-gedung atau okey nak joget tarian ini Kadazan Duzon ke apa. Boleh tak ada tempatnya? Boleh tak diberikan kemudahan-kemudahan? Pelancong tengok boleh. Orang sendiri buat tak boleh. Itu paling aneh. Kebudayaan kita dah sampai ke situ. Ya? Baik. Dan ini saya sebut tadi, keresahan moral panic, budaya kuning masuk kerana tak kuat pegangan agama. Aduh, jadi saya sekolah rendah dan besar dengan yellow culture budaya kuning. Sekarang tak ada, bukan kuning lagi dah. Dia dah ada macam warna-warni rainbow. Kan? Pelangi. Itu yang paling ditakuti. Kan? Kemudian warisan budaya dan bahasa ditinggalkan. Keluhan. Ya kan? Keluhan, selalu keluhan. Budak-budak kita dah tinggalkan, gini-gini. Tapi kita fikirkan, ya, keluhan ada. Kritikan yang membina bagaimana. Ya kan? Apa alternatif diberikan? Ya, bagaimana kepimpinan memberikan tawaran yang lebih baik. Ya? Budak lari ke bahasa lain kerana apa? Ya? Mungkin ada ketidakberesan dalam perancangan kebudayaan itu sendiri. Ya? Kemewahan dan konsumerisan hari-hari. Oh, kita ni semua dilanda dengan konsumerisan. Pakcik, ada orang makan mie Maggi, pakcik. Bukan kerana kemewahan, tapi kerana kelaparan. Balik-balik ke konsumerisme. Balik-balik konsumerisme. Siapa yang mewah? Yang banyak tu adalah tak mewah. Saya tanya si saudara Izzat ni kat kampus dia, ada budak-budak dia jalan kat hall dia tu pakai LV, ya, pakai Chanel, pakai Prada ada. Izzat, ada tak? Yang nak fikir nak beli Maggi itu cukup ke tidak? Selalunya ada kan? Bukan kerana, jadi saya tak tahu kat mana mereka duduk. Alih-alih ni mewah, konsumerisme, kebendaan.
kebedaan, kekelaparan. Itu maknanya dalam itu sendiri mereka dah tak dapat tangkap. Kemudian feminisme agenda barat. Budak perempuan bersuara sikit je, ini semua feminisme. Feminisme. Tak tahulah bagaimana. Ya. Seolah-olah semua kalau kita bersuara sikit, baru bersuara sikit cakap pasal Kartini, Kartini memang feminisme barat. Itu paling aneh. Bila cakap Munsyi Abdullah kritikal, Munsyi Abdullah kritikal, dia sangat liberal pada kolonial. Melalut paling cepat. Baca tak mau. Kemudian yang bangun kritis pastinya boleh jadi kiri, baji jadi komunis, boleh jadi liberal, atau paling aneh jadi komunis liberal. Itu kita dah tahu. Kemudian ada konspirasi yang terus menyelinap untuk menghancurkan kita. Hari-hari kita didengungkan dengan ini. Nah, teman-teman, saya masukkan ini sukar, tak ada dalam buku. Bukan saya mendabik dada. Benda-benda ni kita harus kumpul seharian, catat, kita buat pemerhatian. Ini kalau kita cari di buku-buku dari barat, ada yang bagus cultural literacy. Tapi cultural mereka tu bukan cultural di tempat kita. Kalau di tempat kita, maksud budaya itu ada dua sisi. Di tempat mereka budaya itu jelas, way of life, structures, practices, kan, values, itu semua terangkum. Di tempat kita adanya seperti pemisahan dua kalau kita sebut budaya. Satu budaya yang disebut sebagai budaya etnis dan budaya yang diwariskan, maknanya budaya tradisional. Satu budaya yang kita panggil secara sosiologis hari ini, budaya sebagai apa yang kita sedang berlangsungan, kita lakukan. Contohnya budaya gaya hidup sebagai contoh. Itu sebagian dari budaya membaca sebagai contoh. Budaya bermain muzik moden hari ini. Tetapi bila dan kita pun membuat perbezaan antara budaya tradisional dan moden. Moden tu selalu barat lah. Tapi kalau di tempat lain, teman-teman, kita tak mendengar itu. Mereka tak ada kata English traditional culture, English modern culture. Mana ada? Tak ada. English culture terus, British culture. Mana ada dibuat pembahagian seperti itu kan? Di tempat kita nampaknya masih ada pembahagian ini. Tak tahu kenapa, saya bukan pakarnya, tapi ini pemerhatian saya. Kenapa begitu? Jadi waktu kita bicara tentang soal kebudayaan ini, kita juga harus mengambil kira dua sudut perbahagian ini. Bukan saya nak membagikan, tetapi sudah secara kenyataan sudah dibagikan dari awal. Baik. Jadi di manakah wacana budaya kita tertampung? Cuba kita fikir. Siapa yang angkat, siapa yang kendali, siapa yang bicarakan, apakah konsepsi budaya yang diterima pakai umum? Nah, itu yang tadi saya sebut itulah. Ada sebagai dua pecahan, budaya tradisional, budaya moden, yang selalu kita boleh sebut budaya itulah. Hanya yang satu, yang pertama tadi. Turun-temurunan dan ada sisi etnis. Kan? Itu yang kita berarti. Dan yang hari ini kita hidup, contoh saudara teman-teman Borneo Comrade ini ada berbudaya aktivis. Mereka beraktivisme, itu sebahagian daripada budaya mereka sebagai belia. Itu tak termasuk, kan? Sebab itu wacana kiri itu wacana kritis tu. Jadi kita sudah. Tapi kalau kita di Euro Amerika ataupun di tempat lain, saya yakin tak ada pembagian. Jadi kita harus berhati-hati dalam apakah konsepsi budaya yang diterima pakai secara umum, kita harus jelas. Kedua, apakah ada pertumbuhan budaya yang dapat kita kesani? Contoh, ada tak? Kalau saya tanya di sini. Pertumbuhan kita, selalu kita kata pertumbuhan kita dan barat. Kan? Kita dan barat selalu dipertentangkan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat betul, pertentangannya kadang-kadang antara apa? Antara contoh asal dari budaya sini dengan kearaban Timur Tengah tertentu. Pertembungan itu. Nak pakai apa, nak buat apa. Saya tak pernah fikirlah Izzat pernah ada pertentangan kebudayaan di asramanya. Hari ini aku nak pakai Melayu, besok aku nak pakai Barat. Dia pakai t-shirt Barat. Dia pakai sarung Melayu. Ada tak? Saya tak fikir. Tapi dia ada buat pemilihan. Contoh dia nak pakai baju Melayu atau dia nak pakai gamis. Kan? Itu kalau kita lihat, kita duduk pelan-pelan, kita tanya dengan jujur.
pertentangan Izzat rupanya bukan pertentangan Barat dan Barat dan kita, Barat dan Melayu, tapi dengan pola kebudayaan yang lain. Ya. Jadi kita tak dapat tangkap dalam hal ini. Jadi saya secara apunkan teman-teman, ini sepertinya saya sendiri belum ada jawapan tuntas. Kita perlukan berfikir sama. Saya belum dapat ketemu pembicaraan yang tuntas tentang hal ini. Ya. Kedua, adakah pendidikan berkebudayaan cukup? Bahasa, sastra, seni. Bila sebut tentang berkebudayaan, jadi apa? Bahasa yang baik, bertutur, bersyair, berpantun, ya kan? Gemah gemalai, gitu-gitulah. Sapaannya bagus, gitu-gitu. Adakah ini cukup? Seringkali bila cakap tentang pendidikan berkebudayaan, yang terlepas adalah apa? Kreativiti dan kritis. Kerana dalam pendidikan kebudayaan yang ditekankan adalah pemeliharaan, preservation. Ya? Kata kunci, jaga budaya kita. Ya? Kita harus melestari budaya kita. Walhal ya teman-teman, perkataan melestari itu dalam istilah sebenar, lestari itu bukan sekadar melakukan. Lestari itu berarti berkelanjutan, sustainable. Karena orang gunakan perkataan tapi dia tak faham. Ini ada sisi kreatif dan kritis di situ. Nah, ini kita lihat. Kemudian, bagaimana penguasa dominan mentadbikan budaya? Senang saja, carilah website, ya, Kementerian Pelancongan, Kementerian Kebudayaan, ya, yang benda-benda yang dan kamus lah mudah dipaham. Jadi, budak sekolah menengah pasti boleh faham dengan mudah. Dia tak ada gangguan kita baca. Tapi kalau kita masuk dalam ranah pembicaraan kebudayaan yang diangkat oleh pemikir-pemikir kita, termasuk pemikir besar kita di Nusantara, termasuk daripada literasi kritis, perkataan budaya atau kultural ini jauh dari apa yang digunakan di tempat kita. Ya? Dan sejauh manakah para intelektual memberi penekanan kepada soal budaya? Jangan-jangan ada intelektual pun sama juga. Ya? Balik dengan hal-hal yang, bila sebudaya yang hal-hal yang tradisional. Mana yang kita sibukkan? Pencemaran atau kentadusan budaya? Selalu saya nak tanya saudara Izzat, yang selalu anda dengar pencemaran budaya atau ketandusan budaya? Ya, seringkali saya dengar apa? Pencemaran ya. Kita takut kan? Kita takut benda luar. Tapi kita tak mau bicara tentang kegersangan budaya. Kekontangan budaya, ketandusan budaya. Ya. Saya sebut kadang-kadang penjahanaman budaya. Ya, dirosakkan dari dalam. Kita tidak mau bicara. Kenapa? Kita sudah hilang apa ya? Hilang korpus kritis. Bila hilang korpus kritis, istilah, konsep, ya kan? Perspektif yang kritis, makanya kita sudah apa? Tidak mampu untuk mencerahkan benda yang lebih besar dan kompleks. Baik teman-teman, kita masuk soal pembangunan sosial. Itu penting bila politik dan cabang kekuasaan tidak dapat berfungsi. Kita dapat tahu. Okay? Selalunya pembangunan sosial ni datang dengan apa? Dengan adanya urus takbir yang baik, perancangan yang baik, sistem yang berkelanjutan, gitu kan? Jadi pembangunan sosial pun ikut sama. Infrastruktur antara lain lah, perumahan yang baik, ada taman, ada perpustakaan, ada sekolah, akan terjamin pembangunan sosial. Kalau ini itu repot, takkan ada pembangunan sosial. Ya? Kemudian kesejahteraan dan kebajikan yang manusiawi dalam perancangan pembangunan, ya, kita tahu bahawa perancangan pembangunan maknanya developmental planning. Itu adalah mengangkat mutu hidup dan mengurangkan kesengsaraan. Itu soal manusiawi. Ya? Itu sangat penting. Falsafah dan corak pembangunan bersifat elitis, memeruntukkan pemodal ataupun elit atas dan pembangunan sosial terkesamping terus. Cara paling mudah kita lihat bagaimana disediakan contoh ya, kemudahan awam di mana semua masyarakat boleh berkumpul untuk melakukan riadah sukan, kegiatan kebudayaan. Ada tak? Okay. Yang ada mall. Okay. Mall tu senang. Kasih je pelabur buat mall, budak-budak pun pergi mall. Tapi hari-hari nangis. Budak-budak meninggalkan budaya. Yang dirancang mall. Macam mana mall nak tampung? Mall suruh orang belanja. Ya? Tapi kalau dibina pusat kebudayaan, tengok tak bagaimana kita lihat sekolah rakyat pencerahan itu yang di Skandinavia, mereka bina kan?
mereka bina pusat bangunan sekolah rakyat itu untuk didatangi pada sesekian hari dalam setahunan, dalam musim-musim tertentu, untuk semua rakyat dapat berkumpul. Nampak tak? Macam national service. Itu memerlukan apa? Biaya yang besar. Saya duduk di Denmark tu jarang masuk mall sebab tak banyak mall. Saya pergi KL, boleh lompat-lompat KL mall. Kalau Singapura janganlah cakap. Ya, setiap corner ada mall. Ya. Jadi kalau kita perhatikan um, penekanan pada pembangunan itu, kat mana kita invest sebenarnya? Adakah social amenities kita cukup untuk mengangkat pembangunan social development? Ya? Ranah kebudayaan sering paling tidak terbangun. Itulah kalau ada pun untuk turis lah. Pesta budaya, turis, gitu-gitulah. Bagaimana pembangunan sosial komuniti dapat terjamin? Kita tanya. Dan kita harus bedakan bahawa pembangunan sosial itu yang diperlukan adalah sebenarnya membangun nation building dengan community building. Harus dibedakan ya teman-teman, state building, pembangunan negara dengan pembangunan nasion, dengan pembangunan komunitas. Saya rasa teman-teman Bonda Comrade melakukan community building. Ya, pada persekitaran tertentu, pada spesifik. Tak mungkinlah dia akan claim dia buat nation building atau state building, tak mungkin. Tapi yang selalu buat claim state building kadang-kadang kosong, tak ada apa. Baik. Nah, kita suka pada Rendra. Kebetulan tadi saudara menyebut tentang Rendra. Ya. Rendra juga adalah seorang tokoh yang sangat saya kagumi dengan puisi-puisi beliau, dengan drama beliau dan pastinya dengan esei-esei beliau. Ya. Kuliah-kuliah, pidato beliau luar biasa. Ya. Boleh saya minta saudara Izzat bacakan? Baik. Pada umumnya, kita tak akan mungkin membangun apa saja di dalam masyarakat yang kemanusiaannya sudah berantakan, tanpa mengembalikan kemanusiaan warga negara di dalam masyarakat itu. Dan hal itu hanya bisa dilakukan dengan memulihkan tatanan hidup yang adil di dalam masyarakat. Kita membangun kembali tatanan hukum, politik, dan budaya juga diperlukan sama pentingnya dengan sektor ekonomi. Semua sektor kehidupan itu harus serempak diperbaiki berbarengan dan saling berkaitan. Apabila orang membeda-bedakan prioritas sektor ekonomi atau politik atau hukum atau budaya dan tidak melihat saling keterkaitan antara sektor-sektor itu, maka ia akan melahirkan agenda yang lepas dari kenyataan kehidupan. Ya kan? Jadi dalam pengataan itu, bila kita membicarakan tentang pembangunan komunitas itu, ya kan? Mau tak mau kita harus bicarakan semua dimensi. Ya? Nah, tetapi di mana kita ada kekuatan, yang di mana kita boleh lakukan, iaitu adalah daripada sisi perspektif budaya. Gerakan budaya. Itu yang kita boleh lakukan. Tapi bila melakukan gerakan budaya bukan berarti kita nak bangun budaya dia, tidak. Tapi kita mau menggerakkan apa? Pencerahan politik, keadilan ekonomi, ya kan? Kesejahteraan sosial. Jadi sangat penting ya, bila kita memikirkan soal ini. Jadi jangan dipisah-pisah. Dan kalau Rendra ini berbicara dengan apa? Tentang apa? Tentang pola pembangunan, wawasan pembangunan yang hanya memberati hal ekonomi ataupun politik, tetapi tidak yang lain. Jadi dia menentang itu. Syekh Hussein Alatas menyebut tentang visi dan perancangan pembangunan mesti mempunyai unsur estetika. Berbeza sekali dengan, nah ini harus saya jelaskan, berbeza sekali dengan kecenderungan bila mentakrif budaya dengan estetisisme. Gitu kan? Ini estetik. Karena estetik ada hubungan dengan etika. Aesthetics and ethics. Jadi dia ada tiga ni lah kan selalu. Politics, aesthetics and ethics. Kan? Selalu ada tiga rangkaian besar ini selalu kalau orang bicara. Okay? Politics, aesthetics and ethics. Menurut beliau, etika dan sifat disiplin adalah unsur estetik dan sifat estetik itu adalah asas bagi faham pembangunan. Contoh begini. Kita membuat pembangunan sebuah wilayah, sebuah tempat. Ya. Siap bangunan, tender buka, ya, bangunan jadi, apa yang tak ada? Pokok tak tanam, longkang tak buat, ya kan? Jalan raya bersepai.
kemudahan awam untuk anak-anak bermain tak ada. Ya kalau bagus tu buat masjid lah. Okeylah kita kata. Ya? Tapi yang lain tak ada. Sama kan? Pokok tak tanam, tempat gersang, estetisnya tak ada kan? Buat pun sembrono, ya kan? Pagar ya, dalam masa 3 bulan tumbang, nampak tak? Artinya infrastruktur ada, tetapi tidak dibuat dengan apa? Senonoh, ya kan? Tak ada dimensi estetik. Di mana datang estetik itu? Daripada apa? Daripada kewarasan, ya, kebudayaan. Kita lihat, ya, orang Jepun itu dapat membangun kewarasan kebudayaan, bukan sahaja membangun teknologi, tapi juga dengan apa? Melakukan benda yang efisien. Yang efisien artinya boleh dipaketkan dengan baik dan terjamin apa? Mutu dan kesihatan. Nampak tak? Itu kan estetis juga kan? Nampak tak? Jadi pembangunan yang tak ada dimensi ini akan menjadi pembangunan yang berat sebelah. Contoh, kawasan perumahan dibina tetapi tempat orang menjual makanan tak ada pula. Itulah penjaja duduk kat luar semua kan. Nampak? Kat luar. Jadi apa? Mencemar longkang. Bukan saya marah, bukan saya menghina orang jual di luar. Tidak. Tapi kat mana mereka nak jual? Ya kan? Jadi semua tu harus dibuat apa perancangan. Kenapa? Ada proses pemikiran yang yang tuntas. Yang boleh memikirkan semua sudut ini. Proses pembangunan pengukuhan budaya memperkuat hubungan sosial dengan kebanggaan sebagai warga dan kemanusiaan, wujud disiplin dan moralitas serta selera penyempurnaan. Selera penyempurnaan itu apa? High taste lah. Kalau kita tak ada high taste, kita tak mungkin tu. Contohlah, bayangkan saudari Izzat tak ada high taste, dia jadi ketua siswa. Saya yakin di kampus dia tak ada program bacaan. Sebab dia fikirnya apa? Dia fikirkan nak datang KL, boleh jumpa menteri, dia nak jumpa korporat-korporat di Kota Kinabalu, dapatkan projek, ya kan? Projek inilah sponsorship gitu-gitu. Tajaan. Tapi kalau dia tak ada taste bacaan, dia tak akan menggerakkan di kampus ni. Nampak? Jadi ini ya. Dalam perancangan kebudayaan tradisional menjadi persoalan. Adakah dengan mendakap paradigma pembangunan kebudayaan tradisional ditinggalkan? Saya tanya soalan. Jadi sebenarnya teman-teman kita bergerak dalam satu lapangan lagi satu yang sebenarnya saya rasa nantilah ke depan wacana tentang pembangunan. Developmental studies. Itu kita tak boleh tinggal. Siapa yang meninggalkan developmental studies, saya rasa itu saling rugi pisah. Dan banyak adik-adik kita yang muda-muda, saya rasa banyak terjun kepada teori politik. Ya? Sahabat politik, teori politik, bagus. Tapi bukan benda yang konkret depan mata kita. Soal pembangunan adalah soal yang sangat benar-benar didapat. Jadi contoh ya, kita lihat di sini. Adakah soal pembangunan itu hal kebudayaan tradisional ditinggalkan? Selalu dianggap bahawa ya kita sudah tinggal. Okay. Tetapi ada yang nak mendakap budaya tradisional. Bagus, tapi yang didakap pula apa tradisi feudalnya pula. Ya, benda yang lama tapi dari tradisi feudal, bukan benda yang lama dari tradisi rakyat yang lebih murni. Ataupun kalau dia mau mendakap pun ya tradisi Islam. Islam yang selalu yang dipahami itu adalah Islam yang tradisionalis. Bukan Islam yang emansipatif, bukan Islam yang humanistik. Jadi kita harus fikirkan itu. Jenis apa yang menjadi tarikan dan tawaran. Penting membedakan tradisionalisme budaya dengan tradisi itu sendiri. Tradisionalisme budaya maksudnya apa? Berpegang kepada sebuah kebudayaan hanya kerana berpegang, kerana yakin bahawa tak ada benda yang lebih baik daripadanya. Sedangkan tradisi itu adalah sesuatu yang hidup, yang bergerak sepanjang zaman, nilai, cara pandang, visi, itu tradisi T besar ya. Jadi maknanya kalau kita lihat dalam kehidupan kita, ya, tradisi telah membenarkan kita hidup tanpa pergeseran yang
yang besar. Kita tak tercabut daripada proses perubahan. Ada tempat contoh kerana tradisi mereka rapuh, mereka berdepan je terus dengan modernisasi, mereka tumbang. Selalu terjadi kepada masyarakat dalam hutan, masyarakat yang budayanya taklah boleh lawan dengan budaya yang lebih besar. Jadi mereka terus kambus, mereka tak dapat beradaptasi. Di tempat kita pula beza sedikit, kerana ada muatan tradisi yang agak kuat, sama ada positif atau negatif, ada, dan itu itu membenarkan adanya kestabilan waktu perubahan sosial yang besar. Contoh begini, kita menderu kuat budaya dari luar. Pernah tak dengar Izzat tukar nama? Saya rasa nama dia Ho Yung Hong Izzat ada? Ada tak? Tak ada kan? Di Korea-Korea ni kan? Ada tak? Tak ada. Kerana kuat, kita masih berpegang lagi kan? Ada dia dah start tak makan pakai tangan tak? Dah pakai chopstick semua dah? Ada? Tak ada kan? Nampak tak? Boleh saja dia mendengar lagu Korea tapi dia bukan menjadi Korea. Nampak tak? Jadi kekuatan muatan itu ada. Dia tak tukar nama, jangan lagi dah tukar agama kan? Nampak tak? Jadi kita mesti faham tentang kompleksitas perubahan kebudayaan itu. Tarikh pembangunan sosial, teman-teman. Pembangunan sosial mengacu kepada pengukuhan semangat, persaudaraan, rasa kebersamaan sebagai warga dan atau ahli dalam sesuatu komuniti dengan penegakan dan keyakinan nilai-nilai universal. Pengukuhan antara kelompok dan warga sangat mustahak kerana membenarkan keterlibatan setiap lapisan. Ini semua tidak akan tercapai hanya semata-mata menerusi dasar dan perhubungan. Ini selalu kita ingat. Asal cakap pasal ini, kita kata, ini pemerintah terus. Tidak. Dasar penting, perundangan penting, tapi dia bukan segala. Harus ada aktor-aktor lain yang juga saling membantu menguatkan pembangunan sosial. Di saat naratif besar, penguasa besar tidak dapat melakukan, ada orang harus tampil untuk melakukan. Siapa? Bukan negara, tetapi aktivis sosial, aktivis sivik. Ini teman-teman kita ni lah yang sebati atau organik dalam benak fikiran dan amalan masyarakat. Yang lebih dekat dan fahami. Jadi, saya rasa teman-teman di Sabah itu terpanggil di saat ada kelompongan prasarana untuk kelompok tertentu, mereka tampil untuk menyediakan. Nampak tak? Itu kita kata apa? Sebahagian dari pembangunan sosial. Apa yang dicapai? Teman-teman telah membubur bibit, saling menghargai dan saling menyayangi kelompok yang kurang bernasib baik di kalangan adik-adik yang muda-muda. Nampak tak? Itu yang sangat penting. Bukan keberlangsungan sekolah otentik itu saja, tapi semangat untuk berbagi, semangat berkooperasi, itu adalah investment kebudayaan yang ratusan tahun tak dapat dijual beli. Nampak tak? Nah, ini kita harus fikir dengan lebih cermat. Baik, Kunto Wijoyo pula mengatakan. Nah, siapa pula nak baca? Siapa bagus bacaan ini? Silakan. Saya mau partisipasi. Okey, biar saya baca. Okey, bagus Saudara Mukmin. Kita harus mengembangkan sebanyak mungkin pemikiran rasional atas khazanah budaya. Dalam arti memilih bagian-bagian rasional dari khazanah budaya atau mencari rasionalitas dari budaya yang non-rasionalitas. Kedua, ukuran penting bagi pengembangan budaya ialah sifatnya yang humanitis. Budaya yang meningkatkan harkat kemanusiaan patut mendapat perhatian, pemeliharaan dan pengembangannya. Pemerintah perlu menyediakan dengan meminjam istilah White Mills Cultural Apparatus, iaitu organisasi dan lingkungan yang menunjang pertumbuhan budaya. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama dapat menyelenggarakan kelembagaan pasar dengan mengadakan acara-acara yang
mensubsidi produksi dan distribusi budaya. Ya, terima kasih saudara. Kita lihat di sini ya, ada beberapa lapikan yang mahu digagaskan oleh Tutu Wijoyo. Tutu Wijoyo adalah seorang sejarawan dan juga seorang penulis kreatif yang luar biasa baik. Dia yang menggagaskan tentang sastra profetik. Ya. Dan kalau teman-teman nak tahu, pakarnya adalah Faizal Tehrani. Tehrani membuat tesis berkenaan dengan Tutu Wijoyo. Ya, antaranya lah. Ya. Baik, jadi kalau kita lihat di sini, dia mahukan sepertinya apa? Pemerintah itu harus tampil untuk membangun cultural apparatus. Pada masa yang sama bukan pemerintah saja, tetapi masyarakat. Untuk memastikan penyediaan produksi dan distribusi budaya. Sebab kalau tidak ada dimensi produksi dan distribusi budaya ini, pencerahan tidak dapat dilakukan. Satu. Kedua, kalau tidak ada kekosongan, kekontangan, ketandusan kebudayaan, bila ada perubahan sosial, perubahan sosiopolitik yang besar berlaku dan banyak yang tumbang, ada besar kemungkinan ia akan membuat kesan yang lebih parah kepada masyarakat. Ya, maknanya dia ada dislocation. Ya, dia tercabut. Jadi budaya itu sangat penting sebagai buffer ya, untuk kita tidak terkeluar dari ring lah, kurang lebih. Ya. Dan satu sisi lagi adalah budaya mempunyai dimensi pemberdayaan. Kalau orang kuat secara kultural, dia tidak akan takut pada yang lain. Kalau seorang itu kuat secara budaya, dia tidak pernah akan mudah menjengkel yang lain. Kerana dia selalu melihat keuniversalan. Kalau dia kuat secara kebudayaan, kuat, ada kemungkinan dia tidak narsistik. Sebab dia sudah yakin. Selalu yang narsistik secara kebudayaan itu adalah yang tak yakin. Yang mengatakan kita begini, mendabik-dabik dada. Kan? Itu selalu adalah dari kelompok yang tak yakin. Nah, bayangkan kita punyai watak-watak seperti itu. Nah, itu yang akan nanti bila baca sejarah, baca budaya, dahlah diangkat lagi. Ya, nuansa laungan-laungan yang berdengung dengan kekuanan, dengan segala kemulukan mereka. Sampai tergamak menghina yang lain. Ya? Nah, suara-suara seperti itu sebenarnya yang akan mengganggu kefahaman kebudayaan. Skop dan pengertian strategi budaya. Baik kita menjurus ya satu persatu, lapisan demi lapisan. Pembangunan sosial memerlukan strategi budaya yang tepat. Ya. Pembangunan sosial bukan sahaja memerlukan strategi ekonomi, strategi politik yang tepat. Itu juga penting. Saya tak menafikan itu. Tapi saya kata di sini strategi budaya yang tepat. Contoh, kalau strategi budaya itu bersifat sekadar tampal dan tempel, itu tidak akan berakar. Kalau strategi budaya itu sekadar ekonomistis, artinya ikut dana. Kalau kau buat lebih, aku kasi kau star, aku tambah duit lagi. Kau buat acara, kalau 500 orang datang, aku tambah lagi dana. Kalau kau buat wacana, Izzat buat wacana tentang kebudayaan Sabah, orang datang 20. Tak boleh. Ini tak KPI-nya tak sama. 20 orang datang. Mukmin buat gendang-gendang Sabah, 500 orang datang. Okey, kasih duit pada mukmin. Nampak tak? Kerana KPI-nya 500 orang berbanding dengan Izzat wacana. Teman-teman fikir, sama tak wacana dengan acara hura-huri yang mukmin buat? Beza kan? Sangat beza kan? Tapi kedua-duanya perlu kan? Pasti. Jadi di mana strateginya di situ? Kalau berkira dengan hal nombor, KPI yang macam itu adalah strategi yang tak tepat. Ataupun apa? Budayanya sangat elitis. Yang dipamerkan di muzium, yang dibuatkan apa-apa itu semua hal-hal budaya yang orang-orang atas. Budaya rakyat bagaimana? Ya kan? Nah, nampak tak? Kita dapat lihat strategi budaya yang tempang di situ. Ya? Kemudian, kejelasan dan peranan budaya. Tadi saya sebut. Selalu ditekankan pemeliharaan. Preservation. Bukan creation.
Boleh bayang tak kita katakan, kita buat satu tarian Melayu yang pasca moden. Ada yang giling kepala, oh tidaklah, ini sudah begini, begitu. Teman-teman, tengok saja songket Melayu, teman-teman. Songket berubah tak? Daripada songket datuk awak dengan songket yang awak pakai hari ini, berubah tak? Desainnya saja dah berubah. Ya kan? Nah, kalau desain boleh berubah, fashion boleh berubah, itu awak boleh terima. Tapi bila songket Melayu berubah, awak tak boleh terima. Nampak tak? Oh, tak boleh. Kita mesti. Artinya, bukan kita kata semua boleh berubah. Silakan siapa yang nak buat tarian klasik. Tapi siapa nak buat tarian pasca moden, silakan, ya kan? Kita harus memberi ruang, nampak tak? Penciptaan baru harus diberikan peluang. Ketika bila budaya di bawah diktat penguasa ke pasar, kita tahulah ini semua yang terjadi hari ini. Memantau gejala manusia lambat yang muncul budaya. Ya, banyak esei-esei saya dah bicara tentang ni lah. Teman-teman dah meluat lah bila saya cakap tentang manusia lambat ini. Yang sebenarnya konsepsinya ya, diusulkan sebenarnya oleh Profesor Syarudin Ma'ruf. Ya? Berdasarkan kepada konsep Jose Ortega Gasset. Ya? The Mass Man. Ranah sosial demokratis yang membangunkan kritik sosial. Ini yang tak ada tempat kita. Ranah sosial demokratis. Ya kan? Ranah tu RAM, ya, RAM, domain. Ya? Itu tak ada. Dunia akademik mengambil peranan proaktif melihat sisi authoritarian nihilistik dalam budaya. Ya? Saya rasa ini agak baik, ya, tetapi kadang tak keluar pula. Ya? Tak keluar orang yang bicara ni. Ya? Dia boleh melihat sisi budaya yang authoritarian, yang nihilistik. Okey, bagus. Tapi kadang tak keluar pun. Tak keluar maknanya wacana tu tak dilanjutkan pencerahannya di luar. Wujudnya kelompok cultural circle lah. Okay. Nampak? Yang boleh menjadi suara kritis dan suara moral. Ini yang kita perlukan. Ini adalah istilah khas digunakan oleh Paulo Freire, culture circle, dan saya ubah bahasa Melayu lingkaran kebudayaan. Okay. Sujat Moko mengatakan ini. Okay. Kemanusiaan demi menjamin martabat, kesejahteraan, kebebasan dan hak setiap warga dalam masyarakat. Kesadaran kita akan korpus budaya, sastra dan seni termasuk kepercayaan adalah antara sumber yang boleh menyampaikan kita kepada kreativitas dan kepercayaan pada diri sendiri. Nampak tak? Self-confidence. Bagaimana juga tertanam suatu rasa identitas nasional secara kultural dan serta kultural. Dan dalam kebanggaan serta harga diri yang melekat pada. Nampak tak? Ini dibicara oleh seorang intelektual Indonesia sejak dulu. Kalau saya kumpulkan malam ini apa dibicarakan oleh Sultan Ta'adil Syahbana, oh panjangnya 3 malam tak habis kuliah kita ni. Ya? Hanya untuk menekankan betapa pentingnya persoalan apa? Kemanusiaan, kebudayaan yang harus dibangun. Kemudian, ini kalau kita lihat, Bumi Wationgo, ya, yang saya suka ya, bicara pembicaraan beliau berkenaan dengan sastra. Ya. Beliau adalah seorang intelektual asal Kenya. Dia ya, dapat melihat ya, secara tuntas ya, makna kebudayaan itu. Dia kata culture people that have embodies values, aesthetics, moral qualities, ya, contact and interaction with one another, ya, dan seterusnya adalah basis for collective and individual image of self. Image of the people, their identity as a people. Sama seperti kurang lebih apa yang dibicarakan oleh Sujat Moko. Baik, teman-teman, seni, sastra dan budaya yang berterlibat. Berterlibat itu maksudnya engaging, berterlibat. Ya, strategi kebudayaan harus merangkumi upaya untuk perkara-perkara ini. Ada keestetikan, keintelektualan, kerakyatan, kesejarahan, kemodernan, dan kemanusiaan. Ya, kalau teman-teman nak tambah yang lain, silakan. Ya, saya rasa ini adalah ya, asas kepada menjadikan kebudayaan yang berterlibat, engaging. Jadi dia bukan sekadar apa, dia bukan sekadar hura-huri. Ya. Dia mesti ada sisi-sisi ini. Ya. Kadang kesejarahannya ada, tapi kesejarahan itu selalu yang diambil adalah tradisi feudal.
Tradisi rakyat dia tak ambil. Nampak tak? Nah, kadang dia ada sifat kemodenan. Bagus, ya. Sisi, ya. Tetapi kadang-kadang juga dia agak terlalu kebaratan dalam pengkonsepsian. Ini pun boleh terjadi juga. Ya. Ataupun dia sangat berestetis tapi kontang daripada sisi kemanusiaan. Boleh terjadi. Jadi, kalau kita tahu, ya, kita akur pada butiran-butiran ini mungkin dapat membantu, ya, strategi perancangan kita. Strategi budaya, teman-teman, menggerakkan pemikiran kritis, ya, dan liberatif. Dari sisi pembebasan, ia memiliki metode yang kritis dan ragasan yang konstruktif, dan ia menggalakkan masyarakat untuk apa? Menurut Faye, participate in collective construction of knowledge. Maknanya, kerja budaya itu, ya, bukan saja menggagaskan pencerahan, tetapi menghasilkan produksi pengetahuan, ilmu, which goes beyond the knowledge of the past, experience, and takes into account necessities of the people and turns that knowledge into an instrument of struggle, making possible the people's transformation into subjects of their history. Artinya kita berada dalam sejarah dan juga kita membuat sejarah. Jadi partisipasi kita dalam kebudayaan mempunyai sisi-sisi ini. Balik pada Renda lagi. Menyuarakan kritikan, budaya harus bertolak dari analisa dan hujah yang mantap. Bukan daripada abstrak yang muluk-muluk. Kita nak masuk kebudayaan bukan hanya sekadar untuk nak berbangga-bangga. Tapi kita ada apa? Yang tadi kan disebutkan rasionalitas. Yang tadi Kunto Hijau sebutkan. Ada fakta di sini. Ada keilmuan di sini. Rendra menyebut, Izzat baca lagi. Saya tak panggil yang lain sebab video tak buka. Saya tak tahu orangnya ada ke tidak. Ya? Baik. Kita kurang memandang fakta. Terutama fakta sosial, ekonomi dan politik. Naluri kebudayaan kita itu tabu kepada fakta. Nah, kita fikir gini, saudari Izzat. Fikir betul tak? Naluri kebudayaan kita tabu kepada fakta. Ya kan? Kadang-kadang kita jadi gelabah dengan fakta. Nampak tak? Cakap dia sikit dah. Oh, ni menghina budaya. Ini tak faham budaya. Nampak tak? Okay, sambung. Sedang di barat, fakta dihargai. Itulah sumber dinamika dan kekuatan mereka. Di tempat kita, pemikiran kita selalu berdasarkan iman dan tidak berdasarkan analisa fakta. Masyarakat harus dapat mentaati apa yang sudah ditingkatkan menjadi iman. Rupanya sikap terhadap pembangunan juga sudah mengiman. Iman tu bukan dalam pengertian iman tauhid lah. Kita tak kacau soal iman tauhid itu ya. Tapi iman ini apa, kepercayaan mutlak itu kan sudah diberikan tanpa bertanya, bersoal lagi. Nampak tak? Ini apa ni, certainty. Ya? Jadi tak ada sisi doubt, tak ada sisi rethinking, tak ada. Bayangkan kalau kita bicara tentang soal kebudayaan seperti itu. Kritik kebudayaan untuk pembangunan sosial, ya, konteks komunitas yang terpinggir, strategi budaya, contoh lewat seni bisa menjadi wadah untuk berdepan dengan naratif besar yang berhegemon. Contoh begini. Macam mana anda masuk dalam masyarakat luar bandar yang tak ada apa-apa, ya, bagaimana anda mau mengangkat pemberdayaan mereka? Ya kan? Pasti lewat seni mereka sendiri, nampak tak? Ya kan? Contoh apa? Dari bahasanya, dari adat resamnya, ya kan? Dari apa? Acah yang mereka buat, lukisan, ukiran, nampak tak? Kita masuk ke dalam ranah mereka. Dari ranah mereka itu kita bantu mereka. Dan kalau kita baca Weapons of the Weak, ya, oleh James C. Scott, ya, orang-orang yang sudah tidak berpunya, yang sudah terlantar, yang terpinggir, ya, mereka mempunyai mekanisme sendiri, ya, untuk melawan. Nah, jadi kalau kita perhatikan masyarakat, ya, termasuk diri kita sendirilah, kita dah tak punya apa-apa, ya. Contoh Izzat tak punya apa-apa lagi, ya, di kampus. Apa yang dia buat? Dia boleh menggerakkan drama. Drama-drama dia boleh menggerakkan. Bukan drama Korea. Drama pentas dengan topik-topik. Contoh dia ngambil adaptasi Robohnya Surau Kami oleh A.A. Navis. Wah, itu cerpen, ya. Sangat bagus itu. Ya. Robohnya Surau Kami dipentaskan. Bayang. Ya.
Kemudian dari situ diangkat sebuah wacana bagaimana merombak cara fikir tradisionalisme. Itu satu penguatan kebudayaan. Dia tak ada apa-apa sebenarnya. Secara sumber pun dia tak boleh nak cipta skrip baru. Tapi dia ambil dari tradisinya sendiri, tradisi sastranya sendiri. Ya? Tanpa kritik kebudayaan, maka besar kemungkinan gejala dehumanisasi akan berlaku. Kita kalau tak masuk ranah kebudayaan, sebab ranah politis sudah tak bicara lagi. Ya? Ranah ekonomi hanya menumpuk harta. Ya? Ranah kewartanan hanya melapor. Ranah keagamaan hanya ... Ranah pendidikan hanya nak pas dengan exam bagus-bagus. Cuma kita cari, semua dah tak mau berfungsi dengan baik kan? Nah, harus dicari ranah kebudayaan. Makanya teman-teman, antara yang paling depan mata kita yang sangat kuat adalah seni, sastra dan seni. Nampak tak? Itu yang menjadi apa? Suara yang mengangkat, ya, mengangkat persoalan-persoalan kemanusiaan. Contoh ya, siapa yang bicara tentang model pembangunan yang tak beres selain akademik di kampus? Cuba jangan cari. Agamawan, tidak. Wartawan, tidak. Apa lagi? Ahli politik, tidak. Pentadbir, birokrat, tidak. Apa lagi? Rupa-rupanya selalu kita ketemukan apa? Dalam cerpen, dalam puisi kan? Maksudnya apa? Sastrawan, seniman. Mereka yang bicarakan hal. Di saat yang lain tidak berfungsi, tapi mereka tetap menghadirkan apa? Diri. Hadirkan diri. Strategi untuk hadir itu sangat penting, teman-teman. Makanya, saya rasa kita jangan underestimate the cultural ramps. Dan dengan itu, ya, tukang lakunya dipanggil cultural workers. Nampak tak? Cultural ramp, wadah dan ranahnya. Cultural workers, pekerja, iaitu anda dan saya. Ya kan? Saya sebagai guru mendidik, anda sebagai aktivis menggerakkan. Nampak tak? Kita ada kerja masing-masing. Pasti. Mansur Fakir mengatakan ini. Beliau, Mansur Fakir adalah seorang intelektual terkenal. Saya akan perkenalkan buku beliau nanti. Paradigma kritis beliau mengatakan yang memberikan legitimasi terhadap ilmu sosial pembebasan sekaligus merupakan kritik terhadap paradigma dominasi dan interpretif. Maksudnya apa? Kita perlukan paradigma kritis. Dan dia sendiri bergerak dalam arena lapangan sosial. Dia tak bergerak dalam politik. Dia tak bergerak dalam keagamaan. Ya? Dia adalah variannya di Jawa Indonesia. Ya, banyak buku-buku beliau sudah terbit. Kalau anda mau baca, nanti saya akan beri rekomendasi. Ya? Jadi, rendah sekali lagi. Nah, ini Jeffrey baru masuk, saya nampak. Ayo Jeffrey, bacakan. Suara hero ni. Okey, dengar. Ya. Tidak pernah ada dialog antara tata fikiran yang berbeza dengan asyik tanpa kekerasan perasaan. Soalnya rakyat memang tidak pernah diajar untuk melakukan dialog dua arah. Kebebasan melahirkan fikiran di sekolah, di kampus, di pers dan di teater dibatasi. Rakyat tidak diajar untuk menerima kritik. Mereka diberi contoh untuk cepat tersinggung terhadap kritik, sehingga kritik menjadi tabu di dalam pergaulan. Padahal tanpa kritik, pendidikan oleh berfikir tidak bisa sempurna. Demikianlah rakyat tidak diajar berfikir, hanya diajar menghafal dan mengiyakan. Hanya diberikan indoktrinasi dan nasihat-nasihat. BSD. Ya. Ini adalah esei-esei. Carilah teman-teman, saya boleh janji kalau teman-teman baca semua esei Rendra dalam masa 1 bulan, ya, adanya penceramahan di bumi bawah bayu. Lebih banyak kan, gelombang-gelombangnya. Sebab kuatnya di situ. Apa yang mau dibicarakan oleh Rendra di situ? Ya. Bukan saja kita mengeluh, tetapi kita sudah melihat kan apa ni? Bahawa dalam projek strategi kebudayaan harus dibuka membudayakan dialog. Ya kan? Rakyat yang tampil, bukan kita masuk dalam rakyat aja, kita pun sama sendiri ya. Kita contoh ya, kalau saya Izzat kritik saya pun
rasa, Ustaz ni kurang ajar nak kritik aku, kan? Nampak tak? Jadi kita sudah tak terbudaya dengan itu. Yang pentingnya adalah kita harus menggerakkan. Kritik itu bukan apa? Kritik itu bukan cemohan. Kritik itu bukan lawanan. Kritik itu bertanyakan sama ada penjelasan itu sudah diberi dengan baik. Adakah fakta itu seiringan dengan perspektif? Nampak tak? Dan segitu-segitu. Nampaknya sekarang kalau kita perhatikan, masyarakat kita, teman-teman kita, rakyat kita umumnya. Ya? Kita lah rakyat, kita pun rakyat lah. Ya? Kita tidak didedahkan dengan ini. Jadi, kerja kebudayaan kita harus bangunkan ini. Berdialog. Harus bina kritik. Contoh, saya bayangkan nanti, kita ada berapa dalam ni? 10 orang 12 orang. Saya nanti mau diundang. Ya? Izzat harus lakukan ni. 10-12 teman-teman ini semua harus buat. Saya dah kasih kuliah 3 kali kan? 3 kali 2 jam lebih. 6 jam, 7 jam saya dah pakai. Anda semua mesti buat presentation. Seorang 10 minit. Ya? Nah, dari situ buat contoh berkenaan apa? Ketandusan bahan bacaan untuk para remaja. Contoh kasus ya. Syakila ambil ni. Okay. Izzat ambil satu tokoh pula berkenaan dengan pembangunan luar bandar yang tidak beres. Ya kan gitu-gitulah. Ambil 10 minit, tepat 10 minit. Semua orang harus bicara. Dan di situ kan kita saling apa? Mendengar dan saling mengkritik. Boleh tak? Nah, di situ baru kita belajar bersama. Yang saya yakin yang 10-10 yang duduk, yang berkali dengan saya ni ya, anda punya stamina kan? Tapi tak boleh satu hala. Kalau tidak, saya je cakap. Awak mengaminkan. Dapat dosanya bukan awak. Saya yang dapat dosa. Ya? Sebab saya telah membenarkan ini. Supaya diimani. Bukan didengari dan didialogkan. Kita perlukan membangun ini. Mengkritik dan dikritik. Kita harus belajar bahawa mengkritik itu bukan pencemohan. Bukan kurang ajar. Ya? Baik, ini teman-teman, kalau kita bayangkan, ini adalah pemberdayaan sosial, adalah pembangunan sosial. Bayangkan kalau kita semua ada rasa tercerah. Ya? Saya lihat kalau tempat di Amerika itu, kerana budaya demokratik yang tinggi. Bila orang tu berdebat, ya, dia berdebat, dia mengkritik, dia tak ada macam kita nak sedih-sedih malam nanti tulis puisi, ya, gundah gulana, tak ada. Tapi berdasarkan fakta. Kau kritik aku ada fakta, mesti ada fakta. Bukan apa? Bukan sembrono. Ya kan? Nak kritik orang mesti apa? Mesti ada data. Nampak? Bukan sepandai cakap-cakap, kau ni tak kuat iman lah. Itu bukan kritik. Itu kerja bebal. Baik. Fungsi kritik sosial politik. Nah, Syakila ada di sini. Ayo, kita nak dengar suara perempuan pula. Okey, kejap. Fungsi kritik sosial politik di dalam seni urusannya dengan kesadaran manusia yang prosesnya lebih rumit. Pada dasarnya, fungsi kritik sosial politik di dalam seni adalah untuk menjaga standar akal sihat kolektif suatu bangsa. Ini merupakan imbangan penting di saat bangsa di bawah tindasan tiran mengalami disintegrasi mental, disintegrasi moral, disintegrasi sosial dan disintegrasi budaya. Jangan-jangan di tempat kita sedang mengalami disintegrasi. Dijauhi Tuhan. Saya tak tahu. Tapi yang penting Brenda kata apa? Fungsi kritik sosial politik. Social politik itu dalam seni. Itu harus tampil, harus diusahakan. Siapa yang harus mulakan dulu? Nah, kita jangan sekali kita mudah sedang cakap, inilah pemerintah tak buat. Semua pemerintah. Ya kan? Maksud saya bukan saya nak defend soal pemerintah. Memang banyak yang kepimpinan tak lakukan. Tetapi kita jangan syok asyik membicarakan bahawa semua tak dilakukan, sedangkan ada yang di tempat ranah yang boleh kita lakukan sendiri. Contohnya, pemberdayaan komunitas, ya kan? Saya rasa teman-teman Borneo melakukan itu. Nah, tapi bagaimana
telah mendirikan sekolah alternatif, bagaimana juga membangunkan kesedaran kolektif ini, ya kan, pada tempat itu. Supaya ada keberpihakan terhadap mereka yang kurang bernasib baik, ya kan? Keberpihakan kepada mereka yang terlantar dan seterusnya. Saya kembali kepada Mansur Fakih. Nakibah, saya nampak video anda. Silakan. Kritik kebudayaan menyuntik kesedaran dan tindakan untuk membangun masyarakat. Menurut Mansur Fakih, silakan. Buka saudari. Maaf. Aksi kultural adalah gerakan yang berdimensi pemberdayaan rakyat. Sebagai subversi terhadap budaya dominan, sebaliknya aksi kultural justru menempatkan rakyat sebagai subjek budaya dan perubahan. Melalui proses dialogis, proses budaya tidak sahaja berbicara tentang realitas sosial, namun justru berusaha mengubahnya. Terima kasih. Apa yang terjadi teman-teman kalau kita belajar di kampus? Kita belajar tentang apa? Faham tentang realiti sosial kan? Dibingkai dengan teori. Tapi senyap. Tak bicara tentang bagaimana nak mengubahnya. Nah, itu beza dengan aktivis. Aktivis tak bicara teori apa ni, kau pakai Marx ke, kau pakai siapa ni, satu lagi, Gramsci, ya kan? Tak, aku tak pakai itu, aku pakai lain, aku pakai Giro. Nampak tak? Oh, itu kat dalam kelas, biarlah latihan. Kenapa pula aktivis sibuk nak bercara tentang ini? Nampak tak? Itu saya kadang-kadang aneh. Ya, aktivis tak tahu bawa diri. Ya, tak tahu bawa diri, dia syok nak jadi kampus pula. Atau dia dah masuk dalam ranah sosial, kerjanya apa? Memahami realitas sosial, setuju untuk mengubahnya. Nah, kadang-kadang kita banyak teori. Saya tak pasti, kalau saya tak yakin kalau dalam Borneo Comrade alih-alih Izzat datang masuk ke tempat tawau, dia cakap, teman-teman, Gramsci dah mengatakan ada dua jenis dialek. Dialek ni begini, lah ampun. Orang tu dah lapar, orang tu dah tak ada bahasa, dia boleh berteori lagi. Nampak tak? Bukan bererti Izzat tak boleh baca. Izzat harus baca Gramsci. Tapi dia tahu di mana mahu menggunakan itu. Nampak tak? Ya? Contohlah kita bicarakan. Saya perkenalkan ini. Sebab yang dah duduk dalam 10 orang dalam Zoom saya ini, semua yang membaca kan? Semua kurang lebih dari kampus. Jadi mesti baca. Tanpa baca, tanpa fakta, tanpa perspektif, kita tak dapat mengentalkan program kita, strategi kita. Ya? Baik. Seterusnya, pekerja. Nah, barulah kita masuk peranan pekerja budaya. Ya? Tak perlu panjang lebar. Ya? Saya rasa pekerja budaya berperanan dalam membangun masyarakat yang adil dan progresif. Itu yang kita mahu. Tentulah intelektual dalam sifat dan fungsinya. Intelektual tu jangan dipandang tinggi-tinggi lah. Ya? Ya, pastilah. Tapi kalau menurut Gramsci, setiap kita yang berfikir dan bertindak itu sudah intelektual. Ya? Isunya adalah kita mahu tak menjalankan tugas itu. Tugas intelektual menurut Mansur Fakih adalah ikut menciptakan sejarah dengan membangun gerakan pemikiran dan kesedaran kritis untuk memberi makna masa depan kita sendiri. Saya rasa ini sangat-sangat varian. Ya, Mansur Fakih. Saya harus seru ya. Siapa dah pernah baca Mansur Fakih? Siapa dah pernah baca? Nah, ini nanti Izzat distributor buku Sabah, ya. Gerakan bacaan pencerahan, ya, harus usahakan. Ya. Ini bukunya bagus-bagus. Kalau di Indonesia banyak bukunya, ya. Cultural worker, budayawan, seniman, sastrawan, guru, aktivis siswa. Aktivis siswa, saya namakan aktivis siswa ni anda kalian ini. Mukmin tak tahulah, dia dah lepas sekolah, jadi dia guru aktivis. Ya? Jadi ada banyak ini ya. Asal jangan jadi komunis liberal sudahlah. Tapi kalau label-label bersatu ni boleh digandingkan. Masuk akal ya. Baik, berfungsi dengan kapasitas intelektual dalam bidang masing-masing. Ya. Paulo Freire mengiktiraf pentingnya kelompok atau lingkaran yang terkedepan memberi kepimpinan, pencerahan dan pembebasan dalam masyarakat.
Ni perkataan pembebasan ni pun kadang-kadang bila dengar ni berpeluh-peluh kawan-kawan kita ni. Ingat bebas ni nanti dah Nakibah buka tudung pakai skirt pula nanti. Nanti Izzat ni dah pergi club Horok Cafe pula. Bukan, pembebasan tu maknanya bebas dari penindasan. Bebas dari ketidakadilan. Bukan bebas. Saya nak, okey, baik. Okay, baik. Dengan menyamai kesedaran kritis yang menjaga apa jua bentuk demonisasi, tirani dan distorsi ideologi. Ya? Penat tau kadang-kadang kita nak masuk ni. Saya jadi cikgu penat. Cakap dia sikit, ini pembebasan. Gunakan perkataan Indonesia sekarang, ini terlalu Indonesia. Ya? Bila gunakan perkataan Inggeris, ini perkataan ini tak sama dengan tempat kita. Nampak? Semua yang tak menjadi. Nampak tak? Akhirnya apa? Bila korpus tak ada, pemikiran tak dapat digerak. Bila pemikiran tak dapat digerakkan, jangan harap tindakan yang baik dan senonoh dapat dilakukan. Ya? Pekerja budaya, gagasan literasi kritis. Ini buku Paulo Freire ni. Teachers as Cultural Workers. Ya, ini sangat baik buku ni. Ya. Sebenarnya satu lagi buku oleh Giraud, Henry Giraud yang berjudul Teachers as Intellectuals. Itu juga sangat baik. Pertama dia kata membaca kata, words, juga adalah membaca world. To read the word is to read the world. Guys, bahkan membaca kata ada juga membaca kita atau membaca dunia. Lingkaran budaya iaitu cultural circle, maknanya contohnya anda comrade, saya rasa comrade adalah cultural circle. Dia tak ada hierarki kan? Kita semua datang sama-sama, dia ada struktur, siapa jaga apa, ada ni, ada siri bacaan, contoh malam ini, ada siri turun lapangan, ada siri mendekati keluarga yang susah, begitu-gitu kan, outreach dan sebagainya. Lingkaran ini tercerah mengambil peranan untuk menggerak pemberdayaan, empowerment, pemberdayaan diri mereka sendiri dan pemberdayaan komunitas mereka. Pemberdayaan adalah empowerment. Saya gunakan ini bukan pemerkasaan. Saya tak senang dengan perkataan pemerkasaan. Saya gunakan pemberdayaan, bukan memperdayakan. Itu dosa besar. Itu kerja jahat. Jauh langit bumi. Memberi bahasa baru, give them a new language. Bahasa yang dapat sanggah, bukan bangsa, bahasa untuk sanggah dan sambut visi baru. Contoh kalau dulu saya tak masuk literasi kritis sebagai contoh, saya tidak ada korpus-korpus baru. Contoh untuk menolak dengan lebih tegas. Contohnya hegemoni neoliberal. Ya kan? Sebab kalau kita belajar sosiologi secara textbook dia begitu bagus, kuat, tapi dia kadang-kadang belum dapat keluar dari benda yang lama, benda yang klasik. Tapi kalau literasi kritis dia cepat. Jadi literasi kritis memberi saya bahasa baru. Nah, saya rasa teman-teman, Borneo Comrade, mau tak mau perlukan bahasa baru. Bukan klise. Apa tu klise? Klise nanti apa tahu? Izzat menulis, cakap dia berpidato, pemuda harapan bangsa. Allah. Aduh. Ya kan? Kita ini seperti kain putih yang harus diwarnai. Mak cakap tak apalah. Tapi aktivis kalau nak cakap macam ini, cari nuansa-nuansa yang lebih lebih memberikan pemberdayaan. Cara fikir yang baru. Kan? Saya rasa itu kita perlukan. Saya bukan pakarnya, tapi sama-sama kita duduk fikirkan. Menolak segala bentuk birokratisasi minda. Bureaucratization of the mind. Nampak tak? Bureaucratization of the mind ni boleh masuk dalam bahasa kita juga tau. Contoh nak buat sesuatu, fikirkan, ini boleh tak digunakan tak oleh Dewan? Allah. Nak buat kerja, nak buat terjemahan, nak fikirkan boleh pakai Dewan. Bukan kita nak terbitkan Dewan. Kerja Dewan tu penting, bagus. Pemurnian bahasa, standarisasi bahasa, biarkan Dewan usahakan. Yang kita sendiri takkan nak tunggu Dewan. Perkataan ni tak ada lah dalam kamus Dewan. Tak ada. Depan mata dah ada, nak tunggu kamus Dewan. 10 tahun pun belum timbul, nampak tak? Bukan salah Dewan sehal ini, kan? Bukan salah Dewan. Kita sendiri yang tak dapat beradaptasi dengan baik. Kebenaran moral.
etika untuk menolak keganasan dan ketidakmanusiaan. Kita harus berani katakan. Ya? Pelecehan terhadap pekerja migran, pelecehan terhadap mereka yang tidak berstatus negara, pelecehan terhadap minoritas, pelecehan terhadap mereka kurang upaya. Kita harus berdiri mengatakan itu salah. Mesti tegas. Ya? Ke depan memberi alternatif yang lebih baik, demokratik, sosialistik, humanistik. Teman-teman, saya mempunyai bias sendiri. Kalau teman-teman rasa allergic sosialistik, janganlah. Ya? Nanti ada yang tak boleh tidur malam. Cari saja demokratik dan humanistik. Dan nanti sosialistik entah nak jadi komunis pula nanti. Ya? Baik, sosialistik yang dimasukkan di sini adalah apa? Pemerataan. Pemerataan untuk semua orang. Itu sosialistik. Bukan nak jadi Stalin. Ya? Bukan nak jadi negeri komunis. Komunis dah tak ada pun. Ya? Baik. Kita minta sekali lagi saudara Jeffrey membaca rendra. Kesaksian tentang mastodon. Ini adalah puisi prosa beliau lah kurang lebih. Ya? Dia mengatakan begini. Baca dengan seni bersemangat. Ya? Okey. Biasanya muka saya pun bersemangat, Doktor. Tak perlu suara lagi. Kalau tambah suara lagi bersemangat. Pembangunan telah dilangsungkan. Di tanah, di air dan di udara sedang berlangsung perkembangan. Aku memberikan kesaksian bahawa negara ini adalah negara pejabat dan pegawai. Kebudayaan priai tempoh dulu diberi tambal sulam dengan gombal-gombal khayalan baru. Aku memberi kesaksian bahawa di dalam peradaban pejabat dan pegawai filsafat mati dan penghayatan kenyataan dikekang. Diganti dengan bimbingan dan pedoman rasmi. Kepatuhan diutamakan, kesaksian dianggap derhaka dan pertanyaan dianggap pembangkang. Pembodohan bangsa akan terjadi kerana nalar dicurigai dan diawasi. Nampak tu? Kerana nalar tu rasionalitas. Terima kasih saudara. Ya? Bayangkan Renda baca ini ya. Ya, bergebu-gebu kita bersemangat ya. Dia kata apa? Kebudayaan priai tempoh dulu, maknanya tradisi feudal itu kan. Diberi tambal sulam, ditambah-tambah, dicantik-cantikkan balik dengan gombal-gombal khayalan baru. Bukankah ini terjadi hari ini kan? New feudalisme yang sedang bersemangat ya untuk mengembalikan era-era yang lepas. Jadi aku beri kesaksian ni dia kata. Dalam peradaban pejabat dan pegawai filsafat mati. Nampak tak? Cara berfikir yang rasional pasti mati. Kepatuhan diutamakan. Pemberdayaan sastra dan seni, teman-teman. Naif sekiranya kita menjangkakan bahawa sastra dan seni itu terus bisa menjadi sumber untuk pencerahan dan pembebasan. Secara otomatik. Okay. Saya rasa naif. Kenapa? Perlu kita sadari bahawa dalam proses pembangunan terdapat dominasi kepentingan pasar, birokrasi, ranah kesusastraan dan kesenian yang pasti terkesan. Maksudnya gini, kalau kita kata sastra dan seni pasti ya akan. Tapi kalau itu saja tidak. Kalau kita tak fikirkan apa? Faktor ideologi, faktor pasar, hegemoni ekonomi neoliberal, faktor politik otoritarian, ya, faktor orientasi keagamaan yang jumud, nampak tak? Itu semua mewarnai. Jangan-jangan dia dah masuk ke dalam seni dan kesusastraan kita. Nampak tak? Jadi kita harus berhati-hati di saat kita mau mengangkat sastra dan seni, kita nak cari sastra dan seni yang bagaimana pula. Nampak tak? Dan saya dah masuk pada satu lapisan makna yang lain. Sastra dan seni menjadi lesu dengan kemandolan pemikiran, bersifat apolitical, hilang keterlibatan publiknya, dan terpisah dari membicarakan hal-hal yang semasa dan genting. Harus kita peringatkan bahawa menurut Renda lagi, kesenian telah menjadi alat penjinakan dan pendominasi untuk melicinkan perampasan dan penggusuran ekonomi dan politik kaum marginal. Waduh. Bayangkan. Jadi maknanya apa ni? Kesenian dan kesusastraan yang bersekongkolan. Nampak tak? Jahat tak? Jahat. Artinya apa? Seni dan sastra sudah direbutkan oleh sang penjahat-penjahat. Nampak tak? Kalau kita tak gunakan kan?
Mereka memanfaatkan. Mereka memanfaatkannya untuk menaburkan apa? Rasa sangsi terhadap yang lain. Mereka memanfaatkannya untuk membuburkan bibit-bibit anti minoritas dan lain-lain. Nampak tak? Di mana kita memberikan respon. Jadi kerja budaya ini bukan saja memanfaatkan kebudayaan, anda juga harus melawan jenis-jenis kebudayaan yang tak beres. Nampak tak? Saya tak nak cakap songsang. Nanti kalau saya cakap songsang, saya dah sama dengan diorang pula. Kan? Pakai tuding saja. Pembudayaan budaya berakar dan berkembang. Memberikan ruang agar masyarakat dapat mengembangkan kekayaan budaya dan menghormati hak-hak mereka untuk mengembangkan kemampuan bersama sebagai kelompok as a group, termasuk hak atas sumber daya alam, hak untuk mengembangkan perilaku kehidupan kebudayaan mereka. Apresiasi budaya harus dilakukan dengan menjamin hak berekspresi secara kritis dan menghargai kemanusiaan. Ini persoalan cultural rights. Cultural rights ini sangat baik, sudah dibincangkan lewat-lewat ini dalam wacana pembangunan oleh ini seorang ahli sosiolog kita terkenal ya, John Clemmer. Ya, John Clemmer ada buku dia berkenaan dengan cultural rights. Nanti adalah masa ke depan nanti pelan-pelan saya akan kenalkan ini, insya-Allah. Ya, pemberdayaan adalah usaha dan kesedaran yang berakar dari bawah. Ya, pemberdayaan tak boleh dari atas. Ya. Kalau pemerkasaan mungkin boleh dari atas. Ini kan perkasa kan, dia turun ke bawah. Pemberdayaan mesti dari bawah kan. Boleh tak anda jadi pemimpin? Saya kata, saya memberdayakan anda. Boleh tak? Tak boleh. Ya, pemberdayaan itu mesti daripada partisipan kan. Kita ni semua. Ya. Secara organik dan bukan dari cetusan dan arahan politik kepemerintahan atau penguasa atas. Pemberdayaan antara lain membawa idea emansipasi dikerjakan untuk kelompok tertentu dengan matlamat memupuk solidaritas serta melibatkan diri dalam transformatif budaya dan politik. Contohnya kita masuk dalam masyarakat di Tawau itu atau di Kota Kinabalu, kita bersama mereka, bersolidaritas. Bukan kerja untuk mereka, not for, but with them. Nah, itu kerja kebudayaan yang sangat penting. With, not for. Pembudayaan dalam sastra seni bisa ada kesambukan kerja budaya yakni sastrawan dan seniman dengan misi menterjemahkan pencerahan dan pemikiran. Dan akhir kata dari Mukhtar Lubis, ya, Mumin, sila bacakan. Mukhtar Lubis adalah seorang novelis dari Indonesia terkenal. Ya. Kita harus membuat. Silakan saudara. Okey, kita harus membuat budaya dan seni jadi alat pembebasan bangsa kita dari cengkeraman dan belenggu tata nilai yang selama ini menjadi penghambat dan membuat manusia Nusantara jadi mengkerut kecil dan kerdil dalam daya inspirasi dan ciptanya. Boleh tak kita lakukan itu? Ya. Ini bukan kerja seorang, kerja ramai orang. Ya. Membuat budaya dan seni menjadi alat pembebas bangsa kita. Tapi hari ini kita bila seni dan budaya jadi apa? Alat identiti kita. Nampak tak? Tak salah. Tapi kenapa kita belum dapat keluar dari klise itu? Klise identiti. Diajarkan kan di kampus. Hari-hari identiti. Zaman Za'bah, anda pernah dengar tak dia cerita pasal identiti? Ada? Kemelayuan ada tak? Ni Izzat ni pakar Za'bah. Ada? Dia tak yakin ke kemelayuan ni? Tak ada kan? Tapi hari ini kita hari-hari nak tanyakan Melayu tu Melayu, betapa kemelayuan kita ada tak? Saya tak fikir ya. Nakibah, Jeffrey, Mukmin ni semua ya. Wan Syakila ni bangun pagi tengok cermin, tengok Melayu ke aku? Muslim ke aku? Sikat rambut bertanya-tanya. Mungkin Izzat dia akan tanyalah ya, dia tak jelas ya. Sebab muka dia agak lain sikit ya kan. Mungkin dia Sarawak ke aku? Tapi tak, jangan. Maaf ya Izzat, saya main-main saja. Ya. Saya yakin kita tak ada masalah identiti. Ya kan? Kita jelas dengan soalan ini. Tapi kenapa kita selalu bicara budaya dan seni jadi alat identiti bangsa? Nampak tak? Tak ada, kita dah tak ada ungkapan lain tau.
harus kata Mukhtar Lubis ni apa? Menjadi alat pembebas bangsa. Pembebas bangsa dari mana? Tirani. Tirani dari mana? Penguasa. Bebas dari mana? Ideologi yang menyempitkan. Bebas dari mana? Pasar yang mendiktat kita. Consumerism, ya kan? Kapitalism, ya? Neoliberal capitalism. Apa lagi yang menyempitkan kita? Ya? Pola kepercayaan, orientasi keagamaan yang menyempitkan. Ya? Bukan agama per se, bukan agama per se. Tetapi aliran tertentu yang membuat. Ya? Cara pandang kesejarahan kita bagaimana. Dan banyak lagi teman-teman yang harus kita harus bebaskan dari itu. Kerja kebudayaan. Tak ada kurikulum sekolah yang boleh mengajarkan. Ya kan? Dalam sejarah, para sastrawan, seniman dan budayawan telah memainkan peranan dalam pembangunan sosial dalam jurusan kadar yang berbeza-beza. Pendekatan budaya oleh golongan progresif di zaman Orde Baru di Indonesia membuah hasil reformasi apabila idea demokrasi, keadilan sosial dan hak asasi, kedaulatan hukum menjadi tema utama dalam gerakan mereka. Waktu itu, Gus Dur menamakan gerakan mereka itu di bawah rejim Soeharto, dia mengambil gerakan kultural, gerakan kebudayaan. Makanya lahirlah reformasi. Kalau dia bergerak dalam gerakan politikal, pasti akan dihentam habis oleh rejim Soeharto. Wacana agama yang progresif malah dapat terbangun pada zaman beliau itu. Di mana zaman reformasi yang ditandai dengan paradigma kebudayaan. Artinya pendidikan budaya menanamkan semangat, visi dan keberharapan untuk berlega secara akomodatif dan demokratis. Ya. Rendra mengatakan, adapun seluruh kebudayaan pada hakikatnya adalah usaha untuk mempertahankan harga intrinsik yang dalam, inti yang dalam dari kemanusiaan. Makanya penting mentiraf kelompok atau golongan yang disebut sebagai pekerja budaya. Kita harus yakin dengan konsep ini. Mereka yang memberi makna kepada budaya dan pembangunan sosial yang berprogresif, tampil ke depan, menggelembing sumber yang mana ada untuk memberikan pemberdayaan dengan harapan kemajuan, pembebasan dan kemanusiaan. Saya ingin tutup dari Paulo Freire mengatakan aktivis pendidik pekerja budaya. Saya sudah 3 kali berkuliah dengan teman-teman Bonner Comrade. Bacaan saya ini adalah khas untuk anda semua yang saya agak tabik dengan kerja anda memberikan pendidikan yang banyak orang jarang nak turun padang, berikan sekolah pada adik-adik hanya untuk memberikan bacaan asas kepada mereka. As educators, ini adalah tabik hormat saya kepada anda semua. As educators, we cannot excuse ourselves from responsibility in the fundamental question of democracy and of how to participate in the search of perfection. As educators, we are politicians. We engage in politics when we educate. And if we dream about democracy, let us fight day and night for a school in which we talk to with the learners so that hearing them, we can be heard by them all. Jadi ada sisi dialog, ada sisi akur kepada etos demokrasi, ada sisi yang tidak naif pada ideologi, ada sisi yang mengatakan bahawa bekerja persoalan pendidikan itu tak dapat lari dari sisi relasi kuasa. Yang dimasukkan politik di sini bukan kepartian politik, tetapi relasi kuasa, keterkaitan kuasa. Itu yang bukan masuk ahli politik. Saya harus jelaskan ni. Budak-budak kita bila sama politik dengan ahli politik. Tidak, relasi kuasa. Jadi saya rasa apa yang dibicara oleh Paulo Freire ni sangat-sangat tuntas untuk sama-sama kita berfikir, dan saya sendiri secara pribadi meyakini. Usulan bacaan teman-teman, saya pasti anda dah banyak baca-baca buku politik, baca-baca buku Islam, baca buku apa lagi? Buku-buku pendidikan. Kenapa tidak gunakan sedikit masa cari buku-buku yang bicara tentang kebudayaan, kesenian,
Ya, saya mau syorkan selain esei Rendra, puisi Rendra, potret pembangunan dalam puisi, ini adalah kritik terhadap pembangunan. Ya, idea gagasan itu sangat baik tapi dipuisikan. Dari Seno Gumira Diyarma, seorang profesor ya di Universitas Indonesia ya, yang masih mengajar, dia menulis ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Nampak tak? Cantik itu kan? Nah, bayangkan kalau sastra juga dibungkam, aktivis harus tampil. Ya, okay. Modalitas kaum pinggiran, ini Pak Muhammad Sobari ya, di Yogyakarta. Siapa akan ke Jogja nanti? Kita harus ketemu Bapak ini. Bagus esei-esei beliau. Kalau Sultan Takdir memang legend lah. Ya, daripada tahun 30-an menulis sampai akhir riwayat beliau. Tak jauh dari Malaysia, Rustam Sani, favorit saya. Ya, banyak esei-esei beliau tentang Melayu baru, tentang politik dan politik bahasa Melayu sangat baik. Ya, diangkat oleh Rustam Sani walaupun beliau seorang ahli sains politik tetapi banyak bicara tentang hal-hal kebudayaan yang sangat tuntas. Dan ini yang terakhir adalah bacaan-bacaan yang saya rasa harus dibaca. Ya. Literasi dari ranah literasi kritis, Andrew Giraud, Teachers and Intellectuals, Paulo Freire, Pedagogi kaum tertindas telah mewarnai segala kuliah saya dari awal sampai akhir. Bell Hooks, ya, seorang feminis kulit hitam asal Amerika yang bicara tentang Teaching Community, A Pedagogy of Hope. Ya, dia juga terkesan dan dia juga bicara dengan suara perempuan, suara kulit hitam yang seringkali termangsa oleh rasisme kulit putih. Dan dari Indonesia, dua ini yang saya harus syorkan, Dr. Mansur Fakir, Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik, serta Seni Rupa Penyadaran oleh Mulyono, seorang pelukis yang masuk ke kampung-kampung menggunakan seni lukisan untuk memberi pemberdayaan kepada anak-anak miskin di luar Bandar. Tabik orang macam ini yang boleh tampil dan masuk. Ya. Saya tidak punya kepandaian apa-apa, saya tidak punya ini, yang saya boleh berikan inilah kuliah, saya berlompat dari satu kelompok ke satu kelompok, saya dah habis 3 ni, kemudian saya janjikan dengan yang lain pula. Lepas yang janji 3 lah habis, saya janjikan yang lain pula. Ya. Teman-teman boleh tengoklah dalam Facebook mana kelompok-kelompok yang saya dah janjikan. Ya. Nanti lepas ini saya menyambung pada teman-teman di Indonesia pula. Nanti bila saya dah habis pusingan di sana, saya janji saya akan kembali kepada anda. Ya. Jadi berikan saya sedikit masa. Nanti insya-Allah ke depan kita sama-sama belajar. Tapi saudara Mukmin, Jeffrey dan Izzat dan senior-senior yang lain harus usahakan ya. Pre-seminar 10 orang ke 11 orang dalam ni, 12 orang dalam ni, buat 10 minit dan harus undang saya nak dengar topik-topik itu. Okey?